menurut Ibu bagaimana cara mengembangkan channel radio supaya menjadi channel yang berkualitas dan mendapatkan pendengar yang banyak? Kalau sebentar, kalau channel itu kanal, bahasa Indonesia kan kanal ya. Channel itu kanal. Kalian harus tahu pandu. Kami itu pakai 102.8. Kalau itu nggak bisa dimodifikasi karena itu jatah dari Balai Monitor dari Kementerian Kominfo. Itu ada namanya SDPPI dan satu lagi untuk yang izin siaran. Jadi frekuensi itu nggak boleh dimodifikasi. Kita bisa kena sanksi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kanal itu supaya kualitas didengar bagus? Karena gini, Balmon itu setiap hari Balai Monitor itu melakukan pengecekan frekuensi. Karena kenapa? Kalau frekuensi ini liar, jadi kalau radio gelap itu pasti dia tahu ini di titik mana. Jangan kalian misalnya ini pakai orari gelap misalnya, kayak radio siaran gelap itu mereka tahu ini di frekuensi di titik mana, alamatnya mana, mereka tahu. Makanya jangan main-main tuh. Dia punya alat itu mendeteksi terdekat tempat ini di mana. Jadi kemarin ada radio sudah 2 tahun ini melakukan siaran gelap yang tapi di Jogja, di Semarang udah nggak ada. Itu ketangkap juga. Di Solo banyak, Boyolali apalagi. Kalau kita, ini pengalamanku ya. Saat aku ini ada touring sama teman-teman gitu di komunitas mobil itu, kan pakai HT. Nah itu suara yang lain itu masuk juga, ngobrol itu. Nah itu juga frekuensi gelap namanya. Karena kalau di Semarang, apalagi kita dekat dengan penerbangan, itu akan mengganggu banget. Saat misalnya pilot komunikasi dengan bendera terdekat, itu bahaya banget, nggak boleh. Makanya dia sangat presisi banget ngatur frekuensi itu supaya nggak tumpang tindih gitu. Misalnya ya, sekarang misalnya aku cun radio biasa 102.8 atau isinya Gajah Mada, aku bisa lapor di Balmon loh. Ini kok radioku ketumpuan, nah, kayak gitu. Misalnya radio lain juga bisa komplain, misalnya ketumpuan CFM. Mereka akan mengukur ulang frekuensinya tuh melebar enggak. Nah, kalau untuk mengembangkan itu secara korporat atau secara konten itu bisa. Tapi kalau kanal nggak bisa. Nah, Kominfo pun mengusulkan sebenarnya tahun-tahun dari tahun 2000-an itu ada frekuensi digital, tapi Indonesia belum siap. Waktu aku ada forum diskusi radio di Salatiga itu tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu kan mengundang narasumber Kominfo. Ternyata teknologi ini sudah dipakai di Eropa, digital radio, tapi juga nggak bermanfaat, maksudnya tidak berkembang baik. Jadi mereka masih pakai radio konvensional dan itu lebih cepat katanya untuk siaran, misalnya warning di sana macet, di sana ada bencana banjir dan lain sebagainya, itu di sana masih pakai yang konvensional. Justru digital itu belum dipakai maksimal gitu. Terus ngapain pemerintah menyediain kanal digital ini kalau nggak dipakai? Toh kita sama-sama bayar loh pakai kanal yang digital maupun yang terestrial ini yang konvensional. Sama bayar. Makanya pilih salah satu dulu kan. Nah, kalau mengembangkan jadi radio yang baik ya itu secara konten, kemudian ya kreativitas yang never ending. Kayak gitu. Kreativitas untuk program yang enggak selesai gitu, jangan gampang puas gitu. Karena kan zaman berubah ya, dinamis. Makanya kita juga harus dinamis, nggak boleh statis. Ada lagi? Cukup ya? Oh itu aja. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain tentang jurnalisme, nggak apa-apa. Jurnalistik, nggak apa-apa. Iya, Jumat olahraga ada namanya tuh kami berlatih dengan namanya putih
edisi pagi Jumat khusus jam 9 sampai jam 10 siaran olahraga, maksudnya memberitakan prestasi, terus mungkin keprihatinan ya untuk apa hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki di tim-tim kita kayak tim nasional, tim Garuda atau prestasi badminton yang mulai menurun, misalnya kayak gitu tuh ya jadi perhatian kita. Itu setiap hari Enggak setiap hari. Tapi kalau malam kita punya acara juga namanya tuh Kanal Malam. Kanal tuh kumpulan berita nasional dan internasional malam. Jam 8 malam sampai jam 10-an. Itu beritanya juga mix. Kalau ada berita sport yang bagus ya kita ini. Misalnya prestasi Indonesia ya, yuk kita ini, kita bangga juga kan jadi apa bagian dari istilahnya warga negara yang ikut mendukung mereka, mensupport. Kalau menyiarkan itu kan ada skripnya ya Bu. Nah, kalau penyusunan skripnya itu biasanya dilakukan di hari apa begitu? Oh gini, kalau biasanya penyiar yang sudah senior tuh mereka nggak butuh skrip lagi ya. Tapi kalau untuk berita ya harus ada skripnya, karena takutnya wah blank hilang. Apalagi sekarang itu kalau kita harus ngambil dari internet, kadang kan iklan tuh langsung numpuk gini kan, ada pop itu loh. Popin tuh nggak suka banget itu menutupi berita itu jadi ngeblank kan. Dan sebaiknya memang di standarnya ya, yang bagus itu memang harus SOP-nya ada skrip supaya kita nggak salah. Misalnya karena kita ini tiap hari kan rekaman kita selama 18 jam itu direkam. Siaran kita tuh direkam. Jadi misalnya Wiwit nih siaran, terus ada yang protes, itu nyebut ini tuh tadi salah gitu. Kalau zaman dulu mungkin kalau nggak direkam kan mana buktinya kan gitu. Buktinya satu lagi itu dengan skrip. Coba skripmu tadi, pasti koordinator siarannya akan tanya gitu, mana skripmu tadi yang Mbok baca, kamu tadi baca apa gitu. Cek, bener nggak apa yang dikomplain sama pendengar misalnya. Kalau masih ternyata kok dimanipulasi nih sama ini tidak dibaca atau mungkin dilebih-lebihkan atau dikurangi misalnya, itu bisa di cross check. Tapi sekarang ini karena setiap radio diwajibkan untuk rekaman nih, jadi siaran kita setiap hari itu direkam. Misalnya KPID minta, Bu, saya minta siarannya kemarin sih tanggal sekian jam ini, kita bisa ngambil menit keberapa bisa ngambil. Bahkan saya beberapa kali ya siaran format itu ada yang narasumber minta, bukan narasumber, pendengar tuh ada yang minta, saya bisa nggak minta rekamannya format tanggal sekian dengan narasumber ini. Itu kita ambilin bisa, tapi kita harus tahu dulu ya itu untuk apa, pasti akan kita tanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu supaya kita nggak istilahnya apa ya, kalau dibuat ini disalahgunakan kan kita nggak tahu gitu ya. Berarti harus sesuai struktur beritanya itu ya kalau mau menyiarkan. Kalau yang namanya berita sesuai dengan isi beritanya itu. Kadang kan juga wartawan itu nulisnya juga kurang-kurang ya. Makanya kita harus kalau mau bacain berita itu harus di transkrip namanya. Ya dari kalau transkrip tuh baik dari berita aslinya ke tulisan kita sendiri atau dari suara ke tulisan, itu namanya transkrip ya. Jadi kalau mau baca berita sebenarnya ditranskrip dulu lagi supaya kita aman nggak salah-salah. Nah kalau orang-orang penyiar radio senior sekarang tuh udah kemelinting kayak gitu tuh ya, mentang-mentang dia tuh udah di mic udah nggak grogi lagi ya kan, tinggal gitu kayak ngobrol biasa ya karena udah jadi keseharian. Kadang-kadang juga ini, tapi ya jangan berani-berani kalau masih junior. Udah ngomong langsung, sebenarnya tetap ngomong sapaan pun sebenarnya harus pakai skrip kayak di TV toh. Itu ada running test toh di depan itu kalau penyiar itu meski punya apa A B C D itu ada running test bisa. Nah, saya pernah ngalami ya di waktu di Pekanbaru. Kalau misalkan mau improvisasi gitu Bu, kadang kita anak muda itu susah untuk improvisasi memulai pembicaraan dengan orang yang lebih dewasa gitu. Kayak misalkan tadi gitu kan
kita bingung mau mulai dari mana dulu gitu. Seperti itu bagaimana Bu cara Oh, ice kita- breaking ya. Iya. Namanya ice breaking itu. Jadi memecah kebekuan. Iya. Ya, jadi kalau kalian ini gini, kadang ada yang merasa wah ini punya senior ini seniornya tinggi ya. Ya memang kita harus menghargai senioritas orang, menghargai umur yang lebih tua, tetapi tidak harus menempatkan kalian itu sebagai orang yang rendah banget. Pikirnya dalam pikiran kita sendiri aja, dalam hati kita sendiri aja bahwa saya itu sama levelnya dengan narasumber kita, tapi dalam hati saja. Karena itu akan, kalau itu muncul menjadi faktor kesombongan, itu akan keluar dari kata-kata kalian nanti saatnya kalian wawancara atau melakukan investigasi, pasti itu. Dan itu narasumber tidak suka kalau dia di kayak dipinterin gitu. Ya, pertama memang kita harus merendah, bukan delosor kita pelayan, bukan. Padahal rendah hati itu bukan merendah ya. Rendah hati itu artinya apa ya? Kita tuh membuka diri bahwa kita siap untuk menerima informasi apapun dari narasumber gitu loh. Terus tidak keminter, nah itu pasti narasumber suka. Meskipun kita tahu, jangan ketok-ketok ke bahwa kita lebih tahu gitu loh. Tapi kalau untuk mengcounter jawaban dia yang nggak sinkron dengan kondisi lapangan, kalian harus berani. Pak, tapi menurut data, misalnya BPS, segini Pak, gimana menurut Bapak? Nah, kita kan mengembalikan lagi. Itu tidak menjudgment dia kan, tidak membuat dia sakit hati dong. Pasti dia akan berpikir, oh ya itu misalnya data tahun sekian. Kami kan baru belajar sekarang misalnya, pasti akan berkembang seperti itu. Jadi intinya jangan bawa kita nggak bisa apa-apa. Makanya itu tadi kan tipsnya kalau mau wawancara kita harus benar-benar yakin dengan paham dengan isu itu yang akan kita angkat gitu. Dari A sampai Z perlu baca sebanyak-banyaknya referensi gitu. Kalau untuk nambah referensi bukan hanya hari ini saja, tapi bisa mungkin 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan, atau mungkin 10 tahun yang lalu isu ini pernah muncul, ya nggak apa-apa, kita ungkapin aja gitu loh. Jadi siap dengan materi, kita harus menguasai tema itu gitu. Itu yang satu, supaya kita tidak juga banget sama narasumber gitu. Narasumber juga nanti jengkel kalau kita tidak tahu apa-apa, konten ini terlalu sebenarnya tidak perlu ditanyakan gitu. Ada ya. Kamu udah tahu nggak nanya itu gitu loh maksudnya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itu butuh challenge juga, butuh tantangan, pertanyaan yang menantang dia itu kalau narasumber. Wah dia tuh berselangan. Kayak gitu. Ya soal grogi tadi. Satu itu karena kita siap dengan penguasaan materi. Yang kedua tadi persepsi kita bahwa yakinkan bahwa saya bisa dan saya siap untuk melakukan wawancara dengan siap menerima data, siap istilahnya terbuka hati kita supaya kita nanti lancar-lancar aja saat wawancara. Mengenai ice breaking gampang. Ini tipsnya ya, semoga ya kalian bisa terapin. Misalnya lihat aja, misalnya narasumber kalian, narasumbermu Gilang, apa yang kamu lihat dari Gilang? Kalau pertama kali lihat merasa terintimidasi Bu malah. Masa sih? Karena agak garang gitu. Enggak, Gilang malah wajahnya tuh senyum loh. Senyum dan agak pendiam loh. Kalau baru ketemu kayak gitu Bu, kayak nggak murah senyum gitu Bu. Oh gitu. Iya. Tapi dia wajahnya senyum loh, nih smiley Ya man. kalau sekarang gitu. Smiley man. Nah, dari situ tuh kan berarti kita sudah dari performan ya. Iya. Performan secara fisik kita udah bisa lihat. Gampang lah. Bukan orang yang ketemu orang yang cranky, yang kayak sombong gitu enggak kan? Iya. Itu treatmentnya beda-beda. Jadi kita mesti lihat performan orang dulu, narasumber itu. Ini kayak Gilang nih, kayaknya menangan nih masih enak. Langsung tanya aja,
apa kabar mas, misalnya dari mana, misalnya nggak tahu dia asalnya, bapak ini asalnya dari mana ya, kelihatannya kok dari Semarang saja ya, oh enggak saya ini dari Blora misalnya. Langsung masuk aja itu sebelum mulai investigasi yang formal kayak gitu, sebelum mulai wawancara yang formal. Dari pendekatan ini aja pribadi, tapi jangan bapak sudah punya istri belum? Itu maksudnya itu pertanyaan yang tidak sopan. Kalau di luar negeri itu termasuk impolite question. Terus bertanya soal apa istilahnya umur juga. How old are you? Itu nggak sopan. Kalau di sana ya sensitif. Jadi misalnya iya itu private banget. Jadi berapa harta bapaknya itu juga nggak boleh ya. Nanti saya porotin ya. Nggak boleh. Jadi lebih ke enjoy. Bapak udah di Semarang berapa tahun ya gitu. Itu kan asik. Apa yang menarik dari Semarang misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya pembicaraan yang ringan tapi itu bisa klik. Ya. Oh iya, saya Vero ya. Veronica Raharjo. Terima kasih Ibu karena sudah menjadi narasumber kami. Dengan senang hati. Kami sangat Berterima kasih. Terima kasih Bu. Karena tadi sangat enjoy sekali ya Bu untuk menjawab pertanyaannya juga. Kita juga jadi nggak canggung gitu Bu. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh dari kami. Ya. Ini masih kalian urunan. Gak usah bawa kayak gini besok kalau kesini. Jadi kalau mau ini telepon aja, terus waktunya kita sepakat kapan gitu. Jadi enak gitu. Gak usah ini. Saya tahu kalian masih minta ini sama orang tua ya, belum menghasilkan sendiri. Tapi kalau sudah menghasilkan sendiri ya nggak apa-apa sih lu. Artinya kalian sudah punya kemampuan finansial yang baik kan. Nggak tergantung pada orang tua, sudah mandiri. Oke, terima kasih juga sudah memilih JFM untuk diwawancarai ya. Mewakili JFM, terima kasih. Harapannya pada adik-adik mahasiswa ini tetap menjadi anak-anak yang vibe-nya positif, menjadi influencer yang baik bagi teman-teman di sekitarnya, baik di kampus maupun di rumah kalian masing-masing. Dan jangan sampai kalian ini putus asa kalau ada persoalan yang sesulit apapun. Percaya pasti itu ada jalan keluarnya. Jangan sampai berpikiran yang jelek-jelek lah. Paling enggak kalian bisa minta tolong orang yang Anda percaya. Kalaupun dia tidak bisa menjawab atau tidak bisa menolong saat itu, berdoa. Itu yang kalian punya agama masing-masing kan, bukan ateis kan? Atau agnostik toh, bukan kan? Ya, jadi berdoa itu yang baik untuk solusi terakhir ya. Atau setiap kali memulai pekerjaan itu ya siapa terima supaya damai, supaya kalian ini nanti diberi bimbingan supaya melakukan yang baik juga. Itu aja dari kita. Terima kasih sekali. Sukses untuk kalian semua.